dan juga pelayan-pelayan di wilayah Engkau ya Bapa. Amin. Urapi mereka secara khusus ya Bapa. Dan juga kami mendengar kebenaran firman Tuhan Yesus. Urapi ala-ala percaya mereka sehingga dapat kami mengerti dan mendengarkan suara-suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai acara ibadah kali ini demi nama ya Bapa. Amin. Dan setiap kami mendekatkan diri kepada ya Bapa, ada karya-karya iblis yang senantiasa mengganggu acara kami. Kami tolak dan kami singkirkan. Kami memakai otoritas kuasa nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dari tempat ini. Aku kami undang kuasa Roh Kudus menaungi dan mengurapi kami semua di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu ya Bapa yang setia. Mari kita sama-sama mengatakan Amin. Ya, kami tetap dalam diri kita berdoa-doa memuliakan Tuhan Yesus. Dalam pujian dari glory. Oh,
Shalom. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai dengan 16. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu. Kami sekalian yang mendengar, sehingga firman-Mu yang berkuasa kami boleh nikmati, kami boleh dipuaskan, dan kami boleh diberkati di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, firman Tuhan dari Mazmur, ya, kita baca bersama, bunyinya: sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya banyak orang, ya, belum sampai ke tahap, ya, firman Tuhan ini. Ikut Tuhan itu bukan hanya sekedar, bukan asal-asal. Yang penting ada tertulis di KTP, bukan seperti itu. Tuhan menginginkan kita harus melekat. Semua kita tahu mengerti apa yang maksudnya melekat. Kalau kita ingin menempelkan satu gambar, foto atau apa saja ke tembok, kita harus lem, ya, cari lem yang paling mengikat dia. Istilah sekarang pakai lem setan supaya dia melekat. Nah, apa yang membuat kita bisa melekat kepada Tuhan? Roh Kudus, karena itu adalah kuasa. Kalau kita tidak sampai ke tahap ini, kita tidak melekat kepada Tuhan. Bagaimana kita mau melihat mujizat Tuhan? Bagaimana kita mau melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan? Harus melekat. Ini firman Tuhan. Kita lihat tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ini, bagaimana kehidupan mereka. Maka kuasa Tuhan dinyatakan, disingkapkan, dibukakan. Jadi jangan kita asal-asalan. Kembali kepada firman Tuhan, harus melekat. Itu gambarannya. Roh Kudus yang bisa membuat kita melekat. Tanpa Tuhan kita tidak punya daya apa-apa. Tanpa Tuhan kita hampa. Maka ada puji-pujian itu. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Seperti itu. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kumiliki? Itu yang terjadi kepada orang yang melekat sama Tuhan. Dia tahu tanpa Yesus ada arti hidup ini. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi masuklah, perhatikan keadaanmu sekarang. Apakah engkau sudah melekat atau hanya sekedar? Tuhan ingin kita memperbaiki diri selalu dan terus perbaikan diri. Dengan mendengar firman Tuhan, kita diperbaiki, kita diperbarui. Melekat. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Terluputlah kita dari segala-galanya. Seperti sekarang masa pandemi, terluput kita, ya, dari penyakit itu. Terluput kita dari efek COVID ini, orang di PHK dan lain sebagainya. Itu nyata, saya sebagai hamba Tuhan mengalami itu. Ya. Anak saya tidak ada yang dipecat, ya. Karena janji Tuhan itu, janji Tuhan, pengurangan perusahaan sampai 60%, ya. Anak-anak muda ingin komplain saja. Gimana ini Pak? Yang seharusnya ditangani 1 divisi jadi 2 divisi.
gaji tidak naik, sudah nggak apa-apa itu mah. Masih mending kau kerja dipakai. Saya dipakai itu ya mereka yang setia tetap di situ. Cari kerja baru belum tentu. Kadang sekarang itu hikmat. Kalau masih engkau bisa kerja dengan segala beban berat, kerjakanlah bersama dengan Tuhan. Kamu pasti bisa. Saya terapkan begitu ke anak saya, kepada jemaat juga. Ya. Masih bersyukur. Ya, sekarang banyak orang yang sudah stres. Orang gila baru banyak sekarang. Ya, kenapa? Itu tadi semua efek dari pandemi yang ada. Tetapi janji Tuhan kepada kita, kalau kita tetap melekat kepada Tuhan, tetap percayakan hidup kepada Tuhan, maka Dia akan meluputkan kita dari semua akibat-akibat dari keadaan zaman yang semakin sulit ini. Aku akan membentenginya. Ia mengenal namaku. Tidak hanya sekedar melekat, tapi mengenal. Kenalnya kau nama Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan kalian ada 3 katanya. Nah, kalau orang nggak pernah dan tak mau mendalami firman Tuhan, dia tidak bisa menjawab. Berarti dia tidak mengenal Tuhannya. Kenapa bisa? Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Maka belajarlah kepada firman Tuhan. Belajar terus kepada firman Tuhan. Dan harus terus belajar supaya kita mengenali ajaran Tuhan, supaya kita mengenali kemauan Tuhan, supaya kita mengenali apa yang berkenan kepada Tuhan. Harus terus belajar. Belajar sampai engkau mengenali. Cari tahu. Di mana kita cari? Sini. Tertulis di sini. Harus dibaca. Ya. Pergi cari tahu, ada hamba Tuhan. Ya kan? Sudah baca Alkitab. Kadang-kadang ada orang yang tidak mengerti. Dibaca. Perlu bimbingan seorang hamba Tuhan, dituntun, diberikan pengertiannya, artiannya, ya, pengupasannya, kemana, penjabarannya, ya, hamba Tuhan, ya, harus tetap dalam tuntunan hamba Tuhan, jangan benar sendiri, baca semua, apa yang kau tahu tanyakan kepada hamba Tuhan, supaya jangan sampai tersesat, jangan sok pintar, tetap harus ada di mana, apalagi masih baru-baru kan, harus. Yang lama saja harus dipimpin. Ada ayatnya, kemana penjabarannya, ya, kemana artiannya. Jadi tersingkap, terbuka, terus belajar sampai engkau mengenal namaku, nama Tuhan kita itu, ya, Tuhan Yesus Kristus. Itu yang ada di Alkitab. Ya, ada di Perjanjian Lama ada. Ya, tetapi dia sudah disempurnakan di Perjanjian Baru. Jelas di situ namanya Yesus. Gak usah diputar-putar kembali ke belakang, Bukan kita meniadakan itu Perjanjian Lama, bukan. Tapi disempurnakan dengan datangnya Tuhan Yesus sebagai manusia. Dan melalui perjalanan dari mulai nubuatan sampai dia di dalam kandungan Maria, sampai dia lahir, kemudian jadi anak-anak, dan selanjutnya menjadi manusia selama 33,5 tahun. 30 tahun dia sebagai manusia 100% bekerja, berkarya, jadi anak yang baik, penurutan, membantu orang tua. Kemudian 3,5 tahun pelayanannya. Itulah Tuhan Yesus. Perjalanannya itu kita ikuti. Ya. Semua kita harus bisa mengerti dengan penjelasan firman Tuhan di sini ada di Alkitab. Ya, jadi jangan cukup hanya begereja saja, nggak cukup hanya begereja saja, kau nggak akan mengenal Tuhan. Harus membaca Alkitab, harus ikutin PA itu supaya cepat, mau cepat, ya begitu, belajar. Zaman sekarang umur 17 tahun pun ada jadi profesor, bagaimana bisa? Ya sudah, itu anak dari sudah memang bapaknya, ibunya
adalah seorang ilmuwan, ya anaknya umur 17 bisa jadi profesor. Saya lupa di negara mana tuh. Ya, tapi di sini kita lihat, ya, di zaman sekarang, zaman cepat. Siapa yang mau cepat, ya bisa cepat. Dengan kemauan, dengan usaha kita mau belajar, mau perbaiki diri. Ya, di sini, mari, ya, terus belajar supaya engkau mengenal nama Tuhan kita, ya, Tuhan Yesus Kristus. Bila ia berseru kepadaku, kau menjawab. Maka dikatakan ayatnya di Matius itu, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk surga, didengarkan doanya. Bahkan hamba-hambanya yang sudah melayani dia, enyahlah kamu dari hadapanku, katanya. Kenapa? Itu tadi, mereka tidak melekat, mereka tidak mengenal nama Tuhannya. Karena kalau mengenal nama Tuhannya, mereka akan meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah orang yang mengenal nama Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar. Maka anak-anak Tuhan itu harus kudus, harus benar. Dilakukan, dikerjakan. Itu kebenarannya. Karena itu, mari kita melekat. Mari kita terus belajar kepadanya. Supaya kita dilindungi, kita dijagai, kita dibentengi, kita diluputkan dari segala hal. Bahkan dikatanya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa, ya, dimuliakan. Kalau kita totalitas kepada Tuhan, hidup kita memuliakan Tuhan. Seperti yang sedang terjadi sekarang ini, ya, para murtadin sudah terima Yesus, mereka langsung berani mati. Karena itu totalitas. Mereka melihat kebenaran itu, menerima kebenaran itu, maka berani mereka totalitas kepada Tuhan, ya, seperti Tuhan Yesus, seperti Paulus. Sesudah dia mengenal, menerima kebenaran itu, mendengarkan suara Tuhan yang datang kepadanya, ya, tidak ada lagi yang lebih penting daripada hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Karena itu mari terus melekat kepada Tuhan, terus belajar kepada Tuhan, ya, terus berseru kepada Tuhan. Karena seruanmu itu, ya, kita harus berseru juga kepada Tuhan. Maka diajarkan firman Tuhan, ya, mintalah, carilah, ketuklah, katanya. Itu bahasa-bahasa kita berseru kepada Tuhan. Jadi harus berseru, harus meminta apa yang mau kau minta, ya, meminta Roh Kudus supaya dipenuhi, meminta perlindungannya, minta, ya, prosesnya, minta kekuatan, semua. Banyak hal yang kita perlu dalam kehidupan kita ini, supaya kita kuat, supaya kita mampu, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti Tuhan mau. Itu terus melalui proses. Jangan jadi anak Tuhan yang membeli, tapi harus menjadi anak Tuhan yang kuat. Kita minta itu nggak datang dengan sendirinya. Ya. Kita belajar pada diri kita, di mana kekurangan kita. Apakah engkau seorang yang lemah? Apakah engkau seorang yang penakut? Apakah khawatirmu lebih besar? Apakah engkau selalu ragu? Apakah engkau seorang yang curiga? Semua ada pada diri kita masing-masing kekurangan itu. Maka minta, Tuhan, ubahkan nih kelemahanku ini. Nah, itu cara kita kepada Tuhan. Jadi cepat kau sadari di mana kekuranganmu. Kau minta tolong sama Tuhan supaya dimampukan melewati itu. Ya dirubah Tuhan nanti. Ada cara Tuhan. Berikan Tuhan kemampuan kepada kita, hikmat mengatasi kelemahan-kelemahan kita itu. Bagaimana mengatasi ketakutan, kekhawatiran itu, ya, curiga itu, ya, pendendam itu semua. Bagaimana mengatasi? Berikan Tuhan hikmat bagaimana caranya kepada kita mengatasi itu semua.
luar biasa. Ya, jadi harus kita cepat-cepat cari tahu itu, jangan terus menggerogoti kelemahan-kelemahan itu, sehingga kita tidak maju-maju. Sehingga dia bilang, kenapa aku berdoa? Belum ada, bertahun-tahun, berpuluh tahun, sampai tua. Kenapa? Ternyata ada penghambat doanya, yaitu dendam berkarat, ya kan? Ke tetangga kah, ke saudara kah, kepada siapa? Dibereskan. Kalau tidak ada pemberesan, ya nggak terjadi. Ya, makanya banyak orang bersungguh-sungguh tidak melihat apa-apa. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh pada Tuhan, kita berseru, Tuhan katanya akan mendengarkan seruan kita.